mana tentang penderitaan hidup, kesedihan, penderitaan. Ya, bahkan banyak yang sudah depresi, stres, terakhir putus asa. Fenomena yang seperti begini ini sebenarnya bisa dicarikan solusinya. Ya, maka dari itulah dihadirkan namanya agama ini sebagai petunjuk untuk kehidupan umat manusia. Celakanya manusia kadang tidak merujuk pada agama. Maka untuk mengatasi ini semuanya, maka orang banyak mendatangi paranormal, dukun, orang-orang pintar. Bahkan kalau di Malang mungkin ke Gunung Kawi lah. Ya, karena mungkin kenapa? Bangkrut usahanya gitu ya. Bahkan mohon maaf, sampai yang haji itu digagal. Ada hikmah apa, manfaat apa ini sebenarnya? Ya, tidak hanya yang haji, yang umroh, yang mau mantu, yang mau kuliah luar negeri sudah dapat beasiswa. Ya, itu juga gagal. Yang sudah investasi dengan hutang besar gagal. Ya, bahkan yang sudah punya pekerjaan di resign, di PHK. Ya, yang sudah mati-matian berusaha untuk sehat, sakitkan oleh Allah. Ya, maka dari itu kita harus memahami itu semuanya. Ya, untuk bisa memahami itu semuanya, ya, bahwa yang menimpa seseorang itu entah itu kegagalan, ya, ataukah kesuksesan, itu harus sama-sama bisa dipahami dengan menggunakan dasar dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka saya keluar dari tayangan Quran ini langsung masuk ke sini. Ini para jamaah sekalian, situasi yang menghantarkan banyak orang prihatin saat ini, ya, karena ketakutan demi ketakutan, bahkan sampai kesedihan dan lain sebagainya. Kita ingin setelah kajian ini mindset, cara pandangnya berubah semuanya. Ya, berubah semuanya menjadi optimis, menjadi ceria, menjadi gembira. Karena apa? Berpegang teguh pada petunjuk Allah. Ya, berpegang teguh pada petunjuk Allah. Mari kita pahami petunjuk Allah supaya hati kita bisa legowo. Sudah ikhtiar mau haji, ternyata nggak jadi berangkat sampai 2 tahun, entah jangan-jangan tahun depan juga nggak berangkat lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, apa yang menimpa calon jemaah haji, yang umroh, yang investasi, yang gagal, semuanya ini itu sebenarnya apa? Mari kita yang diingatkan oleh Allah, kalau kita punya masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali tengok petunjuk Allah dan Rasulnya. Supaya kita ini mindsetnya, cara berpikirnya, dan cara pandangnya juga akan berubah mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya itu. Mari kita lihat ini. Bagaimana Quran bicara tentang musibah ini. Para jamaah sekalian, nih. Ya. Al-Quran tentang musibah. Saya mulai dari surat Al-Mulk ayat 2. Di mana Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup kita yang hidup dihidupkan oleh Allah ini sampai durasinya tidak tahu umur kita, itu adalah untuk diuji, untuk diseleksi siapa yang terbaik amalnya. Ini kita harus pikirkan semuanya para jamaah sekalian, bahwa hidup kita ini sedang diseleksi, sedang diuji oleh Allah. Jadi bukan leha-leha. Jadi kalau Quran itu mengatakan am hasibtum, apakah kalian itu menyangka Allah menciptakan kalian itu dengan cuma-cuma? Tidak ada tujuan? Tidak, di Quran tidak. Ya, ini jawabannya. Allah menghidupkan kita sampai waktunya kapan tidak tahu, umurnya berbeda-beda, untuk diseleksi, untuk diuji. Nah, ujiannya seperti apa? Ya ini,
situasi seperti begini harus kita pahami betul ini. Suratnya adalah surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sudah dikatakan kepastian, setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi ingat, sebelum manusia itu mati, dia akan difitnah oleh Allah. Fitnah itu artinya adalah ujian. Ujiannya dalam bentuk diantaranya ini. Surat Al-Anbiya 35 ini. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Fitnahnya yang pertama kategori syar, buruk, ujian keburukan. Yang kedua fitnah khair, ujian kebaikan. Ya. Nah, sekarang saya ajak para jamaah sekalian, di antara kriteria yang buruk, yang tidak diharapkan, tidak ada dalam keinginan, cita-cita, adalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samar. 5 macam kriteria Allah akan menguji. Di antaranya yang pertama, Allah menakut-nakuti. Manusia hambanya ini ditakut-takuti oleh Allah. Ya, biar takut betul. Tetapi ingat, di sini meskipun Allah itu menakut-nakuti, bisa dengan musibah itu macam-macam. Bisa bencana alam musibah itu. Ya, bencana alam misalnya gempa bumi terus-menerus, banjir, itu ada tsunami mungkin, ada kebakaran, badai, longsor dan lain sebagainya, itu jenis musibah. Musibah yang lainnya adalah penyakit diantaranya. Penyakit bisa mewabah. Zaman Rasul ada taun. Berikutnya perkembangan akhir zaman muncul MERS, ada flu burung. Mungkin sekarang corona, varian barunya lagi ada delta. Masih ada kita ini diajari untuk berlindung kepada Allah. Apa itu? Allahumma inni, atau inna kalau kita baca jamaah ya. Inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Kenapa kita diajari berlindung ini? Ini bagian dari informasi penting kalau nanti suatu saat akan digelar oleh Allah. Pertama, baros. Penyakit kulit. Orang mungkin jadi belang bonteng, jijik, dan lain sebagainya. Belum digelar. Ya. Wal junun. Yaitu apa? Gila. Ya. Merajalela di gelarannya. Yang ketiga apa? Judam, lepra. Belum, kita belum lihat orang keleleran di jalan-jalan kena lepra. Belum. Berikutnya wasai'il asqam, penyakit-penyakit yang mengerikan, yang menakutkan, yang lainnya. Loh, ini belum digelar. Makanya kita nggak melihat orang itu kena penyakit kulit itu keleleran di mana-mana, melihat di mana-mana, kan enggak toh? Belum, berarti gila. Anehnya sekarang orang gila kok semakin nggak ada ya? Apa pada waras semua ya kena corona ini ya? Loh, betul loh ini. Ketika belum corona orang gila itu banyak keleleran di jalan-jalan tuh, yang mulai telanjang bulat, laki-laki perempuan gitu ya, kemana-mana. Loh, ini waktu corona kok malah nggak ada ya? Orang gila loh ya, bukan pengemis ya, bukan gelandangan pengemis, bukan. Orang gila, nggak keleleran di jalan-jalan, kemana mereka? Jangan-jangan sembuh mereka, disembuhkan oleh Allah karena corona. Ya, giliran barangkali ya. Ya, ilustrasi saja ini, intermezzo ini. Ya, orang gila, pikirannya nggak waras, badannya disehatkan oleh Allah, meskipun makannya di tong sampah rebutan sama kucing pitik. Kita yang sehat dikasih corona.
orang gila yang gak waras, gak kena corona, kita yang sehat, yang selalu ngerekso ikhtiar sehat, dikenai corona. Ada apa ini? Para jamaah sekalian, ini kan hal-hal yang kita itu nggak pernah terpikirkan ini. Seperti begini nih, ya. Kita yang berusaha sehat malah kena, orang gila itu nggak pernah berpikir kesehatan, nggak kena dia. Ya, Masya Allah, para jamaah sekalian. Mari kita lihat di sini. Allah menakut-nakuti dengan berbagai macam ujiannya, musibah, bisa bencana alam, bisa yang namanya penyakit macam-macam, kemudian juga dilaparkan, dimiskinkan, dimatikan, bahkan sampai tidak bisa konsumsi buah-buahnya. Ya, mungkin tafsirnya bisa vitamin dan sebagainya begitu ya, karena vitamin tidak bisa diproduksi dalam tubuh tapi dari luar. Nah, ketika menghadapi semua yang tidak disukai termasuk yang paling menakutkan ini, Allah tidak ngajarinya cara menghadapi, takutlah kalian semuanya. Jadilah kecil kalian itu. Jadi apa? Cepat nalarnya. Jadi putus. Bukan begitu Allah. Ini saya merah. Wabasyiris sabir. Orang-orang yang beriman hadapi semua ujian Allah yang aku menakut-nakutinya dan lain sebagainya itu, hadapi dengan energi ini ada pada kesabaran. Sabar orang tua kepada anak. Hai anakku, kalau kamu ditimpa musibah maka apa? Fasbir alama aso. Jadi sabarlah kalau kamu ditimpa musibah. Kenapa? Itu min azmil umur. Artinya apa? Suatu perkara yang patut, yang lazim, yang harus diutamakan. Kalau diuji Allah dengan musibah, sing sabar. Ya kalau ada polisi punya mobil sabaro, ya sabar. Keliling-keliling kemana-mana ya sabar gitu ya. Panas hujan siang malam sabaro gitu ya. Sing sabar. Kemudian wali rabbika fasbir. Dalam mentaati perintah Allah itu yang sabar. Jangan gampang putus asa. Jangan mudah kehilangan jati diri sebagai orang Islam, apalagi orang yang beriman, seolah-olah nggak punya harapan. Ya, ini loh para jamaah sekalian. Kalau kesabarannya sudah sampai pada batas akhir ujiannya, Allah itu akan mengganti dengan 3 ini loh. Alaihim, apa ini? Ulaika alaihim sholawatum mirrab bihim wa rahmatun wa ulaika humul muttaqin. 3, para jemaah sekalian. Sholawat ini jamak loh, bukan mufrad. Sholawat artinya kesejahteraan. Allah akan mensejahterami kesejahteraan, sejahtera kesehatannya, sejahtera masalah ekonominya, sejahtera masalah ilmunya, pekerjaannya, hubungan keluarganya, bermasyarakat, disejahterakan semuanya. Ini janji Allah. Yang kedua, dilimpahi rahmatnya. Yang ketiga, dimasukkan golongan muhtadun. Muhtadun itu artinya orang-orang yang pasti mendapatkan petunjuk Allah. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat, ya, ayat kelima semuanya sama redaksinya. Surat Al-Baqarah ayat 5 dan surat Luqman ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang dalam hidupnya selalu dijamin Allah ini mendapatkan petunjuk karena muhtadun, karena memenuhi syarat, lulus ujiannya, pasti dengan petunjuk Allah itu apapun yang dilakukan muflihun, endingnya selalu menguntungkan. Para jamaah sekalian, ini karunia Allah yang tidak kecil para jamaah sekalian. Ya, kita ini untuk mendapatkan sholawat Allah saja, itu harus bersolawat kepada Rasul itu. Sekali sholawat kepada Rasul, berharap kita 10 kali Allah berikan sholawat kepada kita. Ya, nah ini diberikan tentunya setelah selesai masa
ujian. Jadi sekali lagi Allah mengajarkan menghadapi segala macam ujian Allah ini, termasuk menakut-nakuti dengan bencana alam, menakut-nakuti dengan apa? Dengan wabah dan seterusnya. Jangan dihadapi dengan ketakutan. Lah kita sekarang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, apakah itu menunjukkan kita takut kepada COVID? Tidak benar itu para jamaah sekalian. Itu adalah wilayah ikhtiar, wilayah usaha. Ada pendekatannya sains. Ini pendekatannya adalah ilmu kesehatan medis. Rekomendasinya agar tidak kena COVID itu penyebarannya dan sebagainya itu tutup mulut, pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan. Dalam perspektif agama kita sebenarnya itu bukan untuk takut kepada COVID, tapi itu bagian mengawal kesabaran kita, mengawal tawakal kita. Makanya Allah mengatakan faida azamta fatawakkal 'alallah. Sebelum kalian tawakal, Allah mewajibkan apa? Kemauan keras, keinginan, sudah bulat tekadnya. Ayo usaha dulu. Di antara usaha itu untuk mengawal tawakalnya ini, ya, supaya tenang, tidak lagi takut kepada COVID dan sebagainya. Ini ada rekomendasi. Dari apa? Medis. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, ini bukan untuk mengembangkan ketakutan. Ini untuk menjaga tawakal kita kepada Allah. Sama dengan zaman Rasul dulu. Ya, itu ada jamaah di masjid yang rumahnya jauh, datang ke masjid Rasul, ingin jamaah dengan Rasul itu pakai apa? Unta. Datang pakai unta, jauh kan? Unta sudah sampai dekat masjid, dibiarkan saja, terus masuk masjid, ditegur oleh Rasulullah. Ya, ikat itu untamu itu. Apa jawabannya? Kan sudah tawakal ya Rasul. Dia tawakal tapi nggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, kewajiban ikhtiar dulu, azam tadi, ikatan itu. Bukan takut hilang, tapi menjaga. Namanya apa? Tawakal kita itu disyaratkan ikhtiar. Ya, kalau membawa kendaraan kunci ganda. Kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, ya, kalau kita bawa pakaian, tas, atau mungkin juga barang yang mahal, sepatu, sendal mahal, masukkan ke loker-loker. Itu bukan takut karena untuk dicuri orang. Bukan, itu bagian dari kewajiban memenuhi syarat tawakal. Karena Allah tidak mengajarkan kita itu untuk takut. Takut maling, takut penyakit. Loh, apakah kita sebenarnya nggak takut? Ada ketakutan itu, tapi syarat ini kita ikhtiar bukan mengawal ketakutan, tapi untuk mengawal apa? Kesabaran kita itu loh para jamaah sekalian. Jadi laki-laki jangan memunculkan rasa takut. Untuk apa? Allah tadi memberikan petunjuk di surat Al-Baqarah, ya, ayat 38. Kemudian surat Toha 123, ya. Yang surat Al-Baqarah apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang mengikuti petunjukku dijamin oleh Allah, tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan sedih. Faman tabi'a hudaya, ini ada tabi'ah dengan itaba'a. Kalau itaba'a itu lebih banyak berulang-ulang berusaha terus. Fala yadillu wa la yasqa, tidak akan celaka, tidak akan sesat. Loh, jaminan Allah loh itu. Kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita ini mengikuti petunjuk Allah, ya sudah. Ya, ikhtiar kita lakukan, tawakal, biar Allah yang ngurusi semua. Yo, para jamaah sekalian. Ya, di sini saya perlu mengajak para jamaah sekalian sebelum masuk di bawahnya D ini. Ini situasi pandemi COVID. Apa yang harus kita bisa pelajari? Ini ada hadis riwayat Bukhari di nomor 3474. Saya baca terjemahnya. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya taun, ini salah satu bentuk wabah di masa lalu, adalah azab yang Allah kirimkan
kepada siapa yang dikehendaki. Allah ini punya proyek, bahasa kita, punya agenda, akan menimpakan adab pada orang-orang yang dikehendaki. Ya, maka dari itu proyek digelar. Pagelaran apa ini? Musibah. Ya, musibah bisa bencana alam, makanya ada yang mati karena longsor, karena tsunami, ya, karena banjir, karena kebakaran, badai, macam-macam. Sama dengan orang yang dimatikan Allah dengan wabah. Kalau orang ini mukmin memenuhi 3 syarat, tetap syarat ya. Yang tadi itu Allah di surat apa? Surat Al-Baqarah ya, 155, syaratnya sabar. Ini juga begitu ternyata. Coba lihat itu. Sesungguhnya Allah menjadikannya wabah ini adalah sebagai rahmat bagi mukmin. Nah, terus syaratnya gimana? Ini syaratnya. Kalau kalian itu sudah tinggal di tempat pandemi, nggak usah keluar, yang dari luar nggak usah masuk, yang di dalam ini disyaratkan ini. Apa itu? Sabiron muhtasiban. Ya alam. Sabiron itu artinya sabar. Hadapi wabah itu dengan sabar, bukan dengan ketakutan. Maka kalau sekarang kita pakai namanya masker, jaga jarak, cuci tangan, itu untuk mengawal kesabaran kita, bukan untuk menunjukkan ketakutan kita. Nih loh para jemaah sekalian, karena Allah itu tidak menyuruh dengan Rasulnya menghadapi ujian Allah berupa musibah yang buruk ini dengan ketakutan. Ya, ini sabar. Yang kedua apa? Muhtasiban, berharap yang terbaik di sisi Allah. Sekarang ini kan banyak orang kehilangan harapan, betul enggak para jemaah sekalian? Sudah usaha ikhtiar ini itu gagal lagi, macam-macam itu. Ya, banyak orang kehilangan harapan. Sementara Allah itu sudah mengingatkan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, makanya supaya manusia tidak kehilangan harapan, apa yang dilakukan para jamaah sekalian? Yang dilakukan Allah adalah membuka ruang setiap hari untuk memenuhi harapan hamba-hambanya. Ya, memenuhinya ini dengan cara apa? Saya bukakan para jamaah sekalian, tapi makalahnya mungkin nggak keluar itu di situ ya, nggak keluar. Tapi nggak apa-apa, di sini bisa dilihat ini. Ya, ini. Allah membuka ruang harapan, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, cita-cita dan keinginan. Ini Allah membuka ruang setiap malam, open house di langit di akhir malam. Ini hadisnya, riwayat Muslim. Ya, saat sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia menanyakan kepada hamba-hambanya, memberitahukan siapa yang berdoa minta masuk surga lah, dijauhkan dari adab kubur, adab neraka lah, dan lain sebagainya. Allah tidak akan menolak doa hambanya. Ya. Yang kedua, yang masih punya keinginan harapan, ingin sejahtera, ingin melimpah karunia rahmat Allah, mudah mencari ilmu dan lain sebagainya, semua A sampai Z keinginannya, harapan, cita-citanya, panjatkan kepada Allah. Allah tidak menolak hambanya. Yang ketiga, yang merasa masa lalunya penuh dengan dosa, Allah buka ruang. Siapa yang bertobat pasti diterima tobatnya. Orang yang tidak tahu hadis ini gak punya solusi, yang gak tahu ayat-ayat Allah tadi gak punya solusi karena selama ini tidak mau tahu, bukan tidak tahu. Quran hadis sudah diturunkan sejak 15 abad yang lalu. Orang tidak mau tahu. Jadi kalau dia misalnya sesat karena Rasul sudah mengatakan taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan kepada kalian umatku 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abad,
tidak akan sesat, tidak akan salah jalan, tidak salah pilih, tidak salah keputusan. Ya, yaitu pegang teguh apa? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Loh, pegang Al-Quran dan sunnah Rasul ini. Tapi orang kan tidak mau tahu. Tidak mau tahu, kehilangan rujukan untuk mengatasi problematika kehidupannya. Loh, para jamaah sekalian, ini ya, jadi setiap akhir malam, sepertiga malam itu ada acara open house di langit ini, pengabulan doa, pemberian atas semua permintaan hambanya, pengampunan dosa kesalahan. Makanya kita mestinya setiap hari, setiap malam mengerahkan semua keluarga kita untuk hadir di acara ini, baik dilakukan di rumah maupun dilakukan di masjid. Silahkan ini hadir. Allah membuka ruang. Jangan kehilangan apa? Harapan. Ini loh tadi para jamaah sekalian. Mana tadi? Oh ini. Loh ini. Muhtasiban. Berharap pahala atau yang lainnya kepada Allah. Jangan kehilangan harapan di tengah-tengah orang sekarang ini karena nggak mau merujuk kepada agama, nggak punya cara, nggak punya jalan keluar. Yang muncul depresi, stres, bahkan sampai putus asa. Para jamaah sekalian, orang yang beriman, Allah buka ruang harapan. Makanya Rasulnya mengingatkan apa? Selain sabar, muhtasiban, jangan kehilangan harapan. Mohon kepada Allah, ista'inu bisabri wassalah. Mohon kepada Allah dengan sabar. Sholatlah malam khususnya. Ini hadir di acara ini. Ya, acara open house ini memang menarik ya tema ini ya, karena banyak sekali itu yang yang perlu dibahas dan menarik. Ini para jamaah sekalian, di sini Rasul mengingatkan selain sabar, berharap pahala, berharap yang lain yang terbaik di sisi Allah. Yang terakhir tahu, paham, ngerti, kena tidak kena wabah adalah kehendak Allah. Makanya kalau dia dikenai wabah kok mati, ini sesungguhnya yang dijanjikan Allah di sini oleh Rasulnya. Apa? Dia sedang dipilih oleh Allah di masa pandemi bulan Juli 2021. Si A ini akan mati syahid karena wabah. Karena mati syahid karena bencana alam, sudah menjadi ketentuan Allah. Dari mana kita tahu para jamaah sekalian? Ini kita kembali ke sini. Ini surat Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada suatu musibah pun yang akan menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, kehendak Allah. Di sini ada lanjutannya yang menarik sebenarnya ini. Tapi orang kadang-kadang berhenti sampai di sini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Khusus orang-orang yang beriman, Allah senantiasa memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Ketika musibah digelar oleh Allah, baik bencana alam, longsor terus, banjir terus, kebakaran terus, badai terus, gempa bumi terus, apa yang harus kalian lakukan kalau sebagai orang mukmin? Allah yahdi qalbahu, Allah memberikan petunjuk. Wabah terus naik, sekarang malah jadi PPKM darurat, iya kan? Naik. Ini kita tidak tahu setelah tanggal 20 itu apa yang terjadi, wallahu a'lam. Orang mukmin diberi petunjuk oleh Allah. Apa? Sabar. Jangan kehilangan harapan. Ista'inu bisabri wassalah. Kalau mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang lain yang nggak merujuk pada agama, cara mengatasinya bagaimana? Bukan sabar. Kalau perlu fly, mabuk,
melupakan ruwetnya dunia ini. Ya, mabuk-mabukan akhirnya minum ini itu mati jamaah. Ya, bareng-bareng. Kenapa? Untuk melupakan ruwet-ruwet problem dunia kayak begini, COVID kayak begini, mabuk aja lah sudah. Loh, ini mabuk jalan keluarnya. Ya, disuruh sholat apa? Malah pergi ke Gunung Kawi. Minta di sana, dukun, paranormal, orang pinter semuanya didatangi. Salah address para jamaah sekalian. Itulah yang dalam bahasa hadis Rasul, orang sesat karena tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, ini orang yang beriman mendapatkan petunjuk Allah. Saya lanjutkan para jamaah sekalian, ini berikutnya. Surat Al-Hadid 22 sampai 23 menguatkan surat Taghabun 11 tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, dan seterusnya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Semuanya yang akan menimpa di bumi dan menimpa manusia sudah diputuskan oleh Allah dalam takdirnya, tertulis di Lauhil Mahfuz. Untuk apa Allah bocorkan takdirnya ini? Untuk apa? Ini jawaban Allah. Allah sendiri yang jawab loh. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kalian itu luput, gagal haji, gagal umroh, gagal dapat beasiswa, gagal keluar negeri, gagal jadi ASN, gagal menikah, ya Mas Yusuf, ya, dan lain sebagainya, gagal demi gagal A sampai Z itu sudah takdir Allah. Makanya jangan putus asa. Sementara orang yang nggak tahu petunjuk Allah ini putus asa semua. Salah dia, salah dewe itu, karena nggak mengikuti petunjuk Allah, putus asa. Kemudian apa? Wala tafrahu bima atakum. Sebaliknya yang disukseskan bulan Juli ya 2021 sampai Desember, orang ini apa? Disukseskan oleh Allah karena gilirannya sedang diuji, difitnah khair. Fitnatul khair, dia diuji dengan kebaikan, status sosialnya naik jadi pejabat, ya naik terus jabatannya, naik pula lah gajinya, status pendidikan anak keluarganya naik semuanya, doktor, profesor, status ekonominya kaya raya, konglomerat. Apa kata Allah? Nggak usah bangga, apalagi sombong. Itu sudah keputusan Allah dari takdirnya. Artinya yang saat ini pandemi, gagal haji, gagal umroh, gagal A sampai Z dan seterusnya itu tidak harus putus asa. Yang diperlukan oleh Allah itu petunjuknya sing sabar. Wa basiris sabirin. Sabar, bukan sedih, bukan takut, apalagi sampai putus asa. Kalau orang nggak berangkat haji disalah-salahkan pengurusnya sana sini macam-macam, yang umroh juga begitu dan sebagainya. Ingatlah ayat ini surat Al-Hadid. Ya, itu semuanya sudah ketetapan Allah. Allah punya agenda kepada kita. Ya, ada yang sekarang ini punya anak kecil dimatikan oleh Allah. Ada yang punya anak banyak, bapaknya sumber ekonomi tulang punggung keluarga dimatikan oleh Allah. Ibunya hanya ibu rumah tangga. Allah ada apa ini acaranya para jamaah sekalian? Ya, jangan dikira kalau musibah ditimpa seperti ini, kematian al-maut, ya ujiannya al-maut tadi, pasti keluarga itu akan kelaparan. Tidak ada ceritanya para jamaah sekalian. Manusia orang tuanya dimatikan, anaknya kelaparan. Tidak ada cerita. Kenapa? Sampai kita ini punya anak yang waktunya nikah. Kalau miskin, waktunya nikah, nikahkan.
Apa kata Allah? Wa in kanu fuqara yughnihimullah. Kalau anak-anakmu ini waktunya nikah, ya sudah pantas nikah, sudah dewasa, tapi kok miskin, Allah yang mencukupkannya. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Wa antumul fuqara. Kalian itu miskin, Allah yang kaya. Maka kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku. Mintalah kepadaku. Ya, syaratnya 2 kalau ingin dikabulkan. Apa? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kalian juga harus memenuhi perintahku. Kalau aku perintahkan wa minal laili fatahajjat, ya datang di acara open house di langit. Datang. Ya. Allah itu apa? Ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar dan seterusnya, banyak sekali. Ya sami'na wa ata'na. Wal yu'minu bi, beriman hanya kepada Allah. Maka kita akan bisa jalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semuanya, jadi pegangilah ini. Takdir Allah itu ada takdir kebaikan berupa fitnah. Fitnah khair, ada fitnah syar. Ujian keburukan dan ujian kebaikan. Kalau berdasarkan redaksi teksnya, urutannya, ya teks lo ini ya, bukan tafsirnya, teksnya saja, urutannya, kita ini akan difitnah oleh Allah itu yang dahulu adalah syar. Fitnah ujian keburukan. Baru setelah itu khair. Nah, kira-kira sing pantas kita ini diuji itu khair dulu atau syar dulu? Gimana jawabannya para jamaah sekalian? Syar atau khair? Buruk atau baik dulu kira-kira? Ya seperti redaksi ayat itu. Ini kan untuk orang mukmin. Orang mukmin ingat, kamu tak uji pertama kali sebelum mati itu keburukan demi keburukan. Tapi setelah itu akan ada ujian, kebaikan dengan kebaikan terus. Hati-hati. Makanya orang-orang yang tidak beriman diuji kebanyakan itu adalah yang khair. Berakhir seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Korun. Wow, ujiannya luar biasa loh itu. Ya, jadi pemimpin, penguasa, otoriter paling kaya, paling macam-macam itu berakhir dengan dibinasakan oleh Allah. Ya, maka dari itu kalau kita ini orang-orang yang beriman, insya Allah kalau dasarnya tekstual itu akan diuji pertama adalah keburukan demi keburukan. Setelah itu makanya di dalam surat apa tadi? Surat Al-Baqarah 155 itu kan akan diberikan kalau lulus ujiannya ini. Sholawat demi sholawat, disejahterakan demi kesejahteraan, dirahmati, dimasukkan golongan muhtadun. Tapi ini semuanya masuk juga masih dalam koridor apa? Ujian kebaikan. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai gagal kita. Ya, ketika diuji dengan surat ini. Ya, apa itu? Yang merasa disukseskan oleh Allah ujiannya kebaikan ini, dia mengatakan Rabbi akroman, Tuhanku betul-betul ini memuliakan aku dengan menjadikan aku ini orang kaya, status sosialnya tinggi, status pendidikan tinggi, status ekonominya tinggi. Sebaliknya orang yang dimiskinkan oleh Allah karena syar kan, syar ujiannya ini mengatakan Rabbi ahana, Tuhanku menghinaku dengan menjadikan aku ini orang miskin. Dijawab oleh Allah. Ya, 4 kesalahannya orang ini. Dimiskinkan, dihinakan oleh Allah. Meskipun kerjanya matian. Siang dan malam. 1 kesalahannya. La tukrimunal yatim. Tak punya kepedulian ini.
Ini mungkin bagian dari orang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala ta'amil miskin. Mungkin bagian dari ini nih ya. Ada anak yatim entah di sekitarnya apa dibiarkan saja. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, sama dengan di surat Al-Maun tadi. Nggak peduli dengan kemiskinan, bagaimana yang namanya basic need-nya, kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, ini nggak ada yang memikirkan ini makan apa hari ini, tinggal di mana, nggak ada orang yang peduli. Ini penyebab termasuk kemiskinan. Yang ketiga, watakulu naturosa aklal lama. Orang yang mendapatkan warisan dengan cara yang tidak benar. Kalau masalah bagi waris itu antara laki-laki perempuan perbandingannya berapa? 2:1. Oh, tiba-tiba dia usul, wis bagi rata ae. Loh, kenapa kok dibagi rata? Supaya dapat nilainya lebih banyak. Lah ini watakulu naturosa aklalama. Ya, ini memakan harta warisan dengan cara yang tidak benar. Ya, iltibas bainal haq wal batil. Ya, padahal Allah sudah mengatakan wa antum ta'lamun la talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil, kalian kan sudah tahu sebenarnya. Tapi karena mungkin hawa nafsu ya kalah gitu ya. Yang terakhir keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena kedunian kata orang Jawa. Cintanya kepada masalah duniawi ini keterlaluan. Makanya kerja mati-matian kayak apapun tetap dimiskinkan oleh Allah sampai terhina. Ini tentunya bukan orang mukmin ini. Kalau orang mukmin sedang dimiskinkan, dibangkrutkan, tahun ini investasinya digagalkan sebagainya, itu betul-betul sebagai fitnah. Kalau yang tadi sebagai konsekuensi adabnya begitu. Ya, orang yang tidak beriman, maka 4 yang dilakukan, ya itu konsekuensinya sudah. Ya, orang yang melakukan ini pasti dimiskinkan oleh Allah, pasti dihinakan. Tapi kalau orang mukmin lain, ini sebagai apa? Ujian fitnah syar. Ujian keburukan. Dia dituntut apa? Bukan mengeluh, tapi dituntut untuk sabar. Tetap iman, tetap sabar. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jam berapa sekarang? Lewat 4 menit. Berarti ini masih panjang ya. Masih panjang para jamaah sekalian. Sebelum ini mungkin masih ada yang bertanya. Ya, silahkan. Ya, tolong disampaikan dulu sebelum saya lanjutkan. Ini surat Al-Hadid 22 sampai 23. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Dari Bapak Wakidi. Oke. Pertanyaannya, khusus bagi calon jamaah apa yang harus dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah agar tetap ceria walaupun belum jadi berangkat haji? Saya satu dulu aja ya. Nah, Masya Allah ini dari Pak Wakidi selaku pembimbing ya kan, nggak salah ya. Iyalah. Ya, jadi begini. Tentunya orang-orang yang gagal berangkat haji dan umroh yang numpuk nggak karuan itu ya sedih lah. Ya, mereka untuk bisa berangkat saja itu sudah nggak karuan, kadang usahanya, ikhtiarnya ya. Bahkan sempat ada yang mungkin itu jualan apa yang menjadi miliknya yang selama ini dijaga dengan baik hanya demi memenuhi yang namanya panggilan Allah ini sebelum kematiannya, barangkali begitulah. Ya, para jamaah sekalian, apa yang harus dilakukan ketika jangankan hanya 10 hari gitu ya. Ya, mulai kemarin mestinya itu, mulai 2 tahun lalu kalau perlu itu ya. Sikapnya apa? Sabar bahwa Allah ini sedang menguji dia
dengan cara yang seperti ini digagalkan haji, digagalkan umroh, sebagaimana yang lainnya, digagalkan kuliah ke luar negeri, sudah dapat beasiswa, termasuk gagal menikah ya, Mas Yusuf ya, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari ujian Allah. Yang dituntut hanya satu, tetap iman dan sabar. Sudah husnudzon kepada Allah, ya, jangan sampai terbalik malah suudzon, ya, merasa dirugikan, merasa apa? Loh, ini semuanya takdir Allah loh ini. Allah itu punya kehendak di balik ini semuanya. Kira-kira para jamaah, Bapak Ibu sekalian pernah nggak membaca hadis, ya, tentang tukang sol sepatu yang ingin pergi haji? Kerja keras, ngumpulkan dengan kerja tukang sol ini ya, ngumpulkan uang sedikit demi sedikit, terus sampai ini zaman Rasulullah ini, sampai waktunya dia cukup bekal untuk menunaikan ibadah haji. Ternyata dia datangi seseorang yang keluarganya sedang sakit, membutuhkan biaya untuk beli obat. Akhirnya oleh tukang sol ini, uang yang mau dipakai haji itu diberikan kepada orang ini. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah ingatkan, ribuan orang yang sedang haji saat ini tidak ada yang mabrur satupun. Gara-gara tukang sol ini yang belum berangkat haji ini, gara-gara tukang sol yang mensedekahkan biaya hajinya, dia dicatat oleh Allah telah berhaji mabrur, dan ribuan orang yang menunaikan ibadah haji itu ikut mabrur. Jadi kita sekarang ini yang nggak pergi haji itu kan uangnya sudah disetor, mungkin ada yang lunas gitu ya. Ya sudah, biarkan itu cadangan. Karena sudah nawa itu, saya kan sudah harus berangkat itu 2 tahun yang lalu. Karena ada masalah lah, katakan begitu saja. Gak jadi berangkat, tapi bukan masalah saya. 2 tahun, sama lagi masalahnya. 3 tahun, masalahnya sama. Uang tetap sudah nawa itu ini, mau apa? Mau berangkat haji, dan waktu hajinya sudah waktunya berangkat. Tapi karena masalah, gak jadi berangkat. Itu bisa dikiaskan lah ya, kalau kita ini mau mengkiaskan itu. Orang-orang yang sudah berangkat fisabilillah untuk berjihad fisabilillah, tiba-tiba di jalan dia mati, fakot waqa'a alaihi. Jadi Allah telah tetapkan dia sudah masuk yang namanya orang yang jihad fisabilillah. Meskipun ketika dia keluar dari rumahnya tiba-tiba ajalnya tiba. Pernah nggak juga baca hadis qudsi tentang orang yang membunuh 99 ini? Masih ingat ya? Ya, ketika 89 membunuh orang itu, dia bertanya kepada orang lain, apakah saya ini kira-kira masih bisa diampuni dosaku? Ya, dijawab oleh orang, gak iso, gak bisa, sudah itu. Orangnya dibunuh. Akhirnya membunuhlah, jumlahnya 99. Kemudian cari orang lain. Tanya lagi, ketemu orang, ditanya, apakah saya ini masih bisa diampuni dosa-dosaku dengan membunuh 99? Dijawab orang itu, wah kalau urusan itu aku nggak tahu, bukan ahlinya, tapi aku tahu ada orang yang bisa menjawab pertanyaanmu. Nggak jadi dibunuh dia, karena tidak tahu jawabannya. Ditunjukkan orang yang ahlinya. Akhirnya berangkat orang ini. Orang ini berangkat menuju tempat orang yang ditunjukkan itu. Di tengah jalan ternyata ajalnya tiba, mati dah dia. Jadilah rebutan 2 malaikat. Malaikat surga dan malaikat neraka. Gak bisa diputuskan menghadap Allah, maka oleh Allah diperintahkan ukuran. Diukur. Jarak dia berangkat sampai ke tempat tujuan, dia kan mati di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini lebih dekat ke tempat tujuan atau lebih dekat dengan tempat berangkatnya. Ternyata dia lebih dekat ke tempat tujuan. Maka oleh Allah dimasukkan ke dalam surga.
Loh, para jemaah sekalian. Ya, jadi kalau sudah nawa itu jangan sedih. Ya, wong sudah ikhlas kok. Ya, lah baik ya Allah, lah baik, hati ini sudah lah baik ya Allah. Tapi belum engkau ridhoi. Ini mesti ada rahasia besar di balik ini semuanya para jamaah sekalian. Seperti kita itu kemanusiaannya gak mungkin bisa kita lakukan. Ketika ada orang yang sudah jadi yatim, anaknya 3, tinggal ibunya kerja rumah tangga, serabutan lah untuk menghidupi ini. Di masa COVID dimatikan, itu kan gak mungkin kemanusiaan kita bisa nerima. Tapi Allah punya agenda itu, para jamaah sekalian. Dengan dimatikan, status anak 3 ini menjadi yatim piatu. Allah ketuk karena itu sudah jadi agendanya. Ya, agendanya si A ketuk hatinya, B diketuk hatinya, C diketuk hatinya. Itu ada anak yatim piatu. Kamu kan katanya orang beriman. Anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Surat Al-Munafikun ayat 10 ini. Infaqo, keluarkan sebagian karunia Allah sebelum datang kematian. Kamu nanti akan menyesal di akhirat tidak jadi orang soleh gara-gara di dunianya tidak sempat menjadi ahli infak sedekah. Diketuk hatinya. Akhirnya apa? Anak yatim ini punya bapak angkat, ibu angkat artinya. Ya, akhirnya apa? Bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan sampai dicarikan pekerjaan. Masya Allah. Kita ini kan sudah dilatih para jamaah sekalian. Ibu-ibu khususnya. Punya enggak tanaman bunga di pot di rumahnya? Ya, ini mas, ya kayak gini nih. Nah, jangan dipindah. Ya, itu kan tumbuh, ya. Kadang-kadang sampai agak tinggi jadi jelek gitu ya, nggak rimbun gitu ya sebagainya. Oleh ibu-ibu dipotong. Saya tanya, dipotong untuk dibunuh atau untuk dihidupkan? Gimana ibu-ibu? Dimatikan atau dihidupkan? Dihidupkan. Kenapa kok dihidupkan dengan cara dipotong? Ini bapaknya dimatikan, ini ibunya dimatikan. Supaya tumbuh tunas baru, ada harapan baru. Harapan baru dari mana Pak Taufik? Wong ini anak-anak yatim piatu semuanya. Ada caranya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kepala orang, hati orang diketuki oleh Allah jadi bapak angkat dan ibu angkat. Akhirnya anak yatim yang dulu ketika ibu bapaknya masih hidup kuliah tidak ada bayangan karena kemiskinan. Tapi oleh Allah dipotong seperti motong, tumbuh-tumbuhan punya bapak angkat, ibu angkat, akhirnya ada harapan lendo kuliah. Pilihan aku sing biayai. Harapan baru, tunas baru. Harian kita itu sudah kita lakukan, tapi kita seringkali tidak memikirkannya, enggak muhasabah, memotong tumbuhan tanaman kita bukan untuk membunuh, tapi justru untuk menyuburkan supaya tunas-tunas baru tumbuh, supaya harapan-harapan baru muncul. Dulu bapak ibu masih hidup, aku sekolah SMA aja nggak punya duit. Setelah dimatikan oleh Allah, punya bapak angkat, malah suruh kuliah sekarang. Nggak hanya S1, kadang sampai S2, sampai S3. Harapan baru para jamaah sekalian. Makanya Mas Yusuf sampai sekarang ditakdirkan juga belum nikah itu. Kenapa? Karena akan diuji kesabarannya sampai pada batasnya diberikan yang terbaik. Loh, ini Mas Yusuf bisa belajar dari Pak Rektor loh. Iya, saya tahu itu. Ya, ini kan lama nunggu. Itu bisa belajar dari Pak Rektor, Pak Muhajir. Lama kan? Akhirnya diberikan yang terbaik. Iya kan? Iya. Kenapa? Sobrun Jamil. Ya. Jangan hanya nama Pak Sabun Jamil saja gitu loh. Betul-betul amaliannya sabar betul nih. Insya Allah diberikan yang terbaik. Maka dari itu tidak hanya 10 hari ya. Ini mohon maaf Pak Wakil ya. 2 tahun yang lalu dia harus Sabrun Jamil itu. Dan tetap husnudon kepada Allah. Ya, kenapa? Hadis kutsinya sudah Allah katakan, ana inda doni abdi.
Aku ini posisi sikapku kepada hambaku ya sesuai dengan persangkaan dia. Lah kalau dia dengan saya itu, dengan aku lah gitu ya, kepada Allah ini, ya dia yakin, ya aku yakin. Baik sangka, ya baik sangka. Lah yakinnya setengah-setengah, aku ya setengah-setengah. Kok gak percaya? Aku ya gak percaya. Buruk sangka, aku ya buruk sangka. Loh ini sudah dikatakan hadis qudsiynya. Ya kita harus pegangi ini. Makanya kepada Allah jangan suudon. Husnudon seperti kita nggak bisa nerima tadi loh. Ujian ditakut-takuti, ujian kelaparan, kemiskinan, sampai kematian. Masya Allah, istri cantik dimatikan, suami ganteng dimatikan. Wes pokoknya macam-macam lah gitu ya. Kan nggak suka semuanya. Tapi Allah jadikan itu sebagai busra. Berita gembira untuk orang-orang beriman yang sabar. Karena kesabarannya itu nanti akan membuahkan 3. Sholawat, rahmat, dan huda, petunjuk. Ini bukan nilai kecil ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Mas Yusuf tadi mengatakan sudah apa, sobrun jamil ya, yang betul-betul diupayakan untuk senantiasa bersabar, jangan mengeluh, jangan mudah ya kecil hati, bahkan depresi, stres sampai putus asa. Semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Kita ini sikapnya hanya satu. Lah kalau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayamati lillahi rabbil alamin, ya sami'na wa ata'na, sabaro. Ya, mau dimatikan kok nggak mau. Ya, bahkan kan ada orang tuh minta anak nggak diberi anak. Diberi apa? Harta melimpah banyak. Ada yang minta kaya, gak dikasih kekayaan duniawi, tapi dikasih apa? Anak yang banyak. Satu lusin langsung. Ya, orang tuanya melahirkan langsung double terus. 2, 3, 4. Selusin akhirnya. Ya, tapi miskin. Ada yang minta dua-duanya enggak juga. Minta anak enggak dikasih, minta ilmu juga enggak kasih, tapi dikasih apa? Ya, kira-kira dikasih apa ini? Kaya tidak, anak tidak, tapi dikasih ilmu sampai profesor, doktor. Loh, para jamaah sekalian, karena Allah itu yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, kalianlah yang tidak tahu. Makanya kalian diingatkan Allah apa? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci, nggak suka kemiskinan, status sosial rendah, status pendidikan rendah, status ekonomi rendah, nggak suka, ya. Tapi justru Allah ingatkan, bisa jadi di sisi Allah itu adalah lebih baik. Sementara kalian juga bisa mencintai yang lain, sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, status sosial tinggi, status pendidikan tinggi, status apa ekonomi tinggi. Apa kata Allah? Bisa jadi itu buruk di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu. Kita sudah belajar petunjuk Allah ini, para jamaah sekalian. Ya, maka dari itu dunia ini, ya, kalau kita betul-betul sudah mempelajari dan meresap, ya, sudah berupaya untuk menghafal ayat Allah, memahami ayat Allah, mengamalkan ayat Allah, mengajarkan ayat Allah, akan melihat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu betul-betul menjadi harapan yang luar biasa bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Maka mereka itu diingatkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18 sampai 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang mukmin, jadi ingat, kalau mukmin takwa terus tunduk taat kepada Allah.
Perhatikan masa lalumu untuk kepentingan masa depanmu, yaitu akhirat. Yang berpikir akhirat itu hanya orang beriman yang mau bertakwa. Kalau orangnya sudah tidak beriman, apalagi bertakwa, dia akan terperangkap di mana? Di kesenangan duniawinya ini. Mari kita lihat. Suratnya saya buka. Mohon maaf ini. Suratnya surat Al-An'am. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa buka. Kalau di rumahnya ada. Ini penting. Ayatnya ayat 70. Bagi usianya yang sekarang 70 tahun, ini nasihat yang terbaik dari Allah ini. Gampang kan? Usia 70 tahun, ini nasihat Allah yang terbaik. Nanti gampang caranya mencari. Ayat berapa? Ayat umurku, piro? 70. Oh, suratnya apa? An'am. An'am itu binatang ternak. Jadi kalau kita tidak hati-hati, jadilah An'am kita. Ya, mari kita lihat di situ. Dan tinggalkanlah hai Rasul orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri, masing-masing orang tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Jadi kalau ada orang main-main dengan urusan agama, itu sebagian dari tanda orang tertipu kehidupan dunia. Ya, jadi main-main baik urusan akidahnya, urusan syariatnya, maupun urusan akhlaknya. Main-main tanda orang sedang ditipu kehidupan dunia. Maka oleh Allah disuruh peringatkan jangan pakai yang lain. Pakailah Al-Quran. Karena kalau pakai nasihat biasa berdebat kita. Debat kita. Saya didatangi itu, ada sebagian jamaah ke rumah itu. Masya Allah Pak Taufik, saya itu nasihati anakku. Ya, hidupmu itu kok hanya untuk bisnis saja katanya. Siang malam pegang HP, ku mesti share ini, transaksi ini itu. Kapan kamu itu ibadah? Apa jawabnya anak? Di luar dugaan dia. Ayah, tidak usah memikirkan aku. Masa depanku di tanganku sendiri. Aku bisa hidup sendiri. Ayah apa malu tuh? Aku ini sampai seperti ini belum nikah itu. Gak usah urusi aku akan nikah sendiri. Apa sih yang dihasilkan oleh ayah? Sampai sekarang itu loh, ayah menghasilkan apa? Rumah itu toh, sama mobil itu. Aku itu loh, hanya berapa tahun ini sudah lebih dari ayah. Bapaknya nangis ke rumah saya. Pak Taufik, ini apa ini? Saya bukakan ayat ini. Ini loh anak sampean itu sedang ditipu kehidupan dunia, makanya agama jadi nggak penting, sekunder, suplemen. Ya, maka jangan diingatkan dengan nasihat. Makanya kalau sampai nasihat didebat, iya Pak Taufik mesti didebat saya. Nah, terus gimana nasihatnya? Pakai Quran, sampaikan ayat Allah. Dia nggak akan berani mendebat itu, kecuali orang kafir. Kafir kepada ayat Allah itu yang baru bisa. Tapi kalau dia belum kafir, dia nggak akan mendebat itu ayat Allah. Sampaikan ayat Allah. Ya, ini para jamaah sekalian. Ya, jadi menasehati orang yang kedunyan bahasa Jawanya gitu ya. Itu pakai Quran, jangan pakai nasihat yang lain. Kita akan didebat. Allah sendiri loh yang membimbing kita ini. Pakaian Quran. Orang-orang yang selama ini nggak pernah berpikir akhiratnya itu. Ya, terus kemudian, ya, ini suratnya An'am kan? Ya, jadi orang-orang yang tidak perhatikan ini khususnya yang usia 70 tahun lah, gampangnya begitu ya, jatuh betul ke An'am. Dari mana kita tahu? Ini suratnya surat Al-A'raf. Mana Al-A'raf? Nih. Ayatnya 179. Ini Bapak Ibu sekalian, gandengannya dengan tadi. Ya, 179. Ini.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mengapa? Mereka mempunyai hati, sudah diberi hati oleh Allah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, sudah diberi mata ini, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai dan seterusnya. Ya. Dan mereka punya telinga, pendengaran sudah diberikan, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, ulaika kal an'am bal hum adol, ulaika humul ghafirun. Itulah orang-orang yang lalai. Gak mau dengar, ya, gak mau mendengarkan, gak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, khususnya fakta penciptaan, dan tidak mau memahaminya. Kalau sudah seperti begini, ini apa para jamaah sekalian? Ya, yang bisa dilakukan ini. Ini generasi anak kita sudah jadi an'am. Ya, sudah jadi binatang dia. Ya, gak mau dengar. Gak akan ada orang yang bisa untuk mengubah begini kecuali dia mengikuti petunjuk Allah dan Allah bukakan pintu untuk memberikan petunjuk kepada anaknya. Makanya kewajiban kita hanya ikhtiar saja, usaha. Ya, anak-anak yang sudah jadi an'am itu maka dia sudah terkena yang namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawa. Ya, karena fungsi pendengaran, penglihatan dan hatinya tidak digunakan dengan benar, maka oleh Allah dikunci mati. Kalau sudah dikunci mati seperti begitu, jadi apa kira-kira para jamaah sekalian? Jadilah sumum bukmun umyun fahum. Masya Allah. Ya, ini kalau saya bukakan ini. Kalau mau lihat ujian khusus mana? Ini volume 1. Ini potensi yang diberikan Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati agar manusia keluar dari kebodohan menuju pengetahuan dan bersyukur kepada Allah. Ya, manusia ternyata kata Allah apa? Kurang mensyukuri karunia Allah. Peringatan Allah akhirnya diberikan. Apa ini? Ya, karena dengan potensi itu bisa keluar dari kebodohan kan. Maka diingatkan wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan mudah-mudah ikut-ikutan perbuatan orang-orang apalagi yang tidak mengenal petunjuk Allah. Hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, yang mengerti dengan tidak mengerti? Tidak sama. Makanya jangan diikuti. Kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah begini bagaimana ini? Tetap aja ikut-ikutan, ya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini di dunia tadi suratnya ini tadi, di dunia dia dijatuhkan status kemanusiaannya menjadi an'am. Di mata Allah dia sudah an'am, jadi binatang ternak, sementara di akhiratnya diancam untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Makanya kita harus melakukan gerakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dia. Anak-anak kita di masa pandemi ini lebih-lebih ya dekatkan dengan Al-Quran. Ya, bacanya saja kalau diridhai Allah satu huruf itu loh menghadirkan 10 kebaikan. Apalagi mentadaburinya. Ya, kita akan semakin tahu itu. Ya, surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ya, surat Shad ayat 29. Ya, itu kira-kira saya nggak buka di sini surat Shad. Surat ke berapa, Pak? Tahu nggak? 38, saya dibantu ya, ini enggak hafal ini nomornya ini. 38, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Enggak mau dibuka ini, harus
double ini. Surat Sot 38. Mohon maaf Mas Yusuf ya. Sambil ngajinya langsung buka ini ya. Oh ya, ini enggak bisa. Jadi saya keluar dulu, ke sini dulu. Nah, baru bisa. Surat Sot 38 ayat 29. Insya Allah, moga-moga nggak salah. Ini Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan, mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang yang disebut ulul albab. Jadi Quran diturunkan bukan untuk dikhatami tanpa dipahami. Ini perintahnya. Untuk apa Allah menyebut itu Quran hudan linnas, ayinatin wal huda wal furqan wasifa warahmat wan nur al haq? Untuk apa? Itu kan fungsi-fungsi diturunkannya Al-Quran itu nggak akan gunanya kalau orang hanya membaca makhatami tanpa memahami. Di sisi Allah dia akan dipertanyakan itu. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa kalian tidak atau mereka tidak mendalami, mempelajari isinya? Apakah hatinya sedang terkunci mati? Ini nih. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Afabiyatil hadisi antum mudhinun? Apakah kalian memang sengaja ya meremehkan petunjuk Al-Quran? Yang pertama tadi surat Muhammad ayat 24, yang sekarang ini afabiyatil hadisi antum mudhinun itu surat Al-Waqiah ayat 81. Apakah kalian meremehkan petunjuk Al-Quran? Akhirnya Rasulullah sendiri mengadukan kepada siapa? Kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ya, ayatnya berapa ya? Al-Furqan 31 sampai 35 lah, di situ cari itu. Ya, bunyi ayat ini. Ya Allah, wahai Tuhanku, kaumku, umat Islam betul-betul meremehkan petunjuk Al-Qur'an. Jadi orang-orang Islam yang sudah sampai ayat-ayat Allah kepadanya, maka sesungguhnya informasi mencari berkah dalam hidup itu sudah ada, kunci-kuncinya di Al-Quran. Ya, surat Al-A'raf misalnya, untuk menafsirkan surat apa ini? Shot, ya, surat Shot tentang berkah. Suratnya Al-A'raf, kita buka di sini Al-A'raf. Ayatnya berapa? 86 insya Allah. Bukan nggak salah saya ayatnya. Mari kita lihat. Loh, ini. 86, 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Loh, ini enggak ada nih. Salah ini ya, salah apa namanya? Salah ayat ya. Bunyinya lau anna ahlal qura amanu wattaqala fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk di muka bumi bangsa apa saja mau beriman dan bertakwa, kata Allah apa? La fatahna alaihim, ya, kami akan bukakan untuk mereka semua barokat. Jamak di situ, berkah-berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka penghuni penduduk dunia ini tidak mau beriman dan bertakwa, maka kami adab semuanya. Itu bagian penjelasan dari surat Shot. Al-A'raf apa 96 ya, Masya Allah. Betul. Oh betul, bukan 86, 96. Ini. Jadi surat Shot 29 tadi itu bisa digabung dengan surat Al-A'raf 96. Ini contoh meraih berkah, bukan ke Gunung Kawi, tetapi beriman dan bertakwa kepada Allah. Berkah itu dari langit dan bumi dibuka oleh Allah. Para jamaah sekalian. Ya, Masya Allah. Ya, tambah lagi surat apa?
Ini tadi kan surat Shad 29. Saya ajak lagi buka surat Al-Anbiya. Surat keberapa Al-Anbiya? 21. Ya, 21 ayatnya jauh sekali. Ayat 10. Coba dibuka ayat 10. Nih. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Apakah kalian sudah memahaminya? Jadi kalau ingin hidup mulia, Allah itu telah menurunkan petunjuknya di dalamnya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di hadis Rasul ada khairun nasi anfa'uhum linnas, ya. Wa ahsanuhum khuluqa, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa lamahu. Lu kemuliaan itu lo ada di dalam Al-Quran, petunjuknya sekaligus ditambahi penjelasan dari Rasul sisi-sisi yang lain. Masya Allah. Ya, bandingkan dengan orang yang tadi itu berpikir kapitalis dan materialis. Rabbi akroman, Allah memuliakan aku dengan menjadikan aku orang kaya. Ini cara berpikirnya siapa? Korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semuanya, kemegahan, kemewahan, karena ilmuku, karena pengetahuanku, karena kepintaranku, bukan pemberian Allah. Para jamaah sekalian, dialektika dalam ayat-ayat Allah ini akan membuka cakrawala kita, cara pandang kita terhadap semua peristiwa-peristiwa, perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi semuanya jadi kecil ketika kita berpikir tentang akhirat. Maka jangan membesar-besarkan urusan dunia. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Jadi kalau rezekinya agak cupet, jangan dibesar-besarkan. Ya, kalau nggak punya mobil, wong tangganya semua punya mobil, kok nggak punya sendiri, nggak usah dibesar-besarkan. Semua orang banyak dapat beasiswa, anak kita tidak dapat, gak usah dibesar-besarkan. Ya, kewajiban kita hanya ikhtiar usaha. Kalau sudah ikhtiar usaha, Allah batasi, maka itulah yang di dalam surat Saba, ayatnya mungkin 27 barangkali ya. Surat Saba ayat berapa? Nomor berapa? 34. Jawa. Senang saya kalau dibantu begini. Cepat, 27 ke 21 ya. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Mana ya? Oke. Berarti salah ini ya, salah apa namanya? Ayatnya. Tapi insya Allah di surat itu, surat Saba. Ya. Oh ini pas. Pas berhentinya di sini. Ternyata 36, Masya Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ini ilmunya dimiliki sedikit, pengetahuan ini oleh siapa? Manusia. Apa itu? Nggak ngerti bahwa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu Allah, bukan manusia. Ya, jadi kalau orang kerja mati-matian profesional mesti nanti itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Nanti dulu orang boleh ikhtiar mati-matian, tapi rezeki jangan ditakar, itu urusannya Allah. Ya, makanya Allah syaratkan apa di surat Al-Jumu'ah? Fantasiru fil ardh, bertebaran kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Allah syaratkan apa? Satu. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mencari karunia Allah sambil berzikir kepada Allah. Qiyamau wa qu'udaw wa ala
junubihim, supaya kalau pulang nanti ke rumah membawa apa? Keberuntungan. Loh, itu Allah sendiri loh yang menyaratkan. Lawang orang bekerja sambil nyanyi, olahraga sudah betul supaya sehat. Nggak nunggang kuda tapi nunggang sepeda. Wis bener itu, sekarang kuda ngelarang. Ya, sudah betul itu, naik sepeda. Tapi kenapa harus pakai pakaian yang tidak syar'i? Minta sehat kepada Allah, tapi perilakunya mengundang kemurkaan Allah. Nggak rasional ini untuk dikabulkan para jamaah sekalian. Sama dengan aku ini loh, mau sedekah, ya kantor PDM tak bongkar untuk jadi lantai 17, lek oleh SDSB. Podo ae iki. Lek oleh togel aku, tak brukno iki. Tak bangun lantai 100 kalau perlu, oleh togel. Loh. Ini caranya salah, tujuannya sudah benar, tinggal memperbaiki gitu loh para jamaah sekalian. Menikah itu sunnah Rasul, tapi ojo ambil duluan, gitu loh. Ya, ini banyak orang yang salah, gitu loh. Banyak orang yang salah, tujuannya sudah betul, tapi caranya yang salah. Mestinya halalan thayyibah. Ya kalau ingin kaya kerja keras, banyak zikir, apa sedekah biar cepat melimpah, jangan dengan korupsi, kan begitu toh? Ya kan? Jelas jadinya begitu. Ini loh ilmu yang sedikit dimiliki oleh umat manusia, bahwa Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang. Ya, jadi jangan orang yang menakar karunia-Nya sendiri, itu haknya Allah. Manusia hanya kewajiban apa? Ikhtiar dan usaha yang dibentengi dengan koridor halalan thayyibah. Ya, sampai di sini selesai sudah. Ya, masih ada yang bertanya tadi itu? Ini agak banyak ini para jamaah sekalian, ayat-ayat yang seliweran di sini, tapi insya Allah lah moga-moga menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus belajar petunjuk Allah ini, sehingga ketika kita melihat ini qad tabayyana rusdu minal ghayy, jalan kebenaran jelas, yang menempuh orang-orangnya jelas, jalan kesesatan jelas, yang menempuh jalan kesesatan juga jelas. Jangan samar-samar, jangan ragu-ragu, jeling semuanya ya, dengan petunjuk Allah. Gimana? Ya, ini cuma ucapan terima kasih. Oh, masya Allah, masya Terima kasih kepada Allah. Majelis Tablik, Ya. Taufik, Ya. moderator dan jamaah Al-Aqsar yang sudah bergabung dalam pengajian. Di aula ada yang Cukup waktunya. Udah. Kemudian kajian kita pagi hari ini alhamdulillah kita dapat pencerahan. Ternyata ujian itu ada dua, kebaikan dan keburukan. Kebanyakan orang berhasil dalam menghadapi ujian keburukan, tapi betapa banyak manusia yang gagal ketika menghadapi ujian kebaikan itu. Kita pilih kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Ibu bapak bisa memilih. Catatan saya untuk pagi hari ini bahwa musibah, wabah, virus yang kita hadapi, yang berdasarkan hadis Nabi tadi, ada yang gila, lepra, miskin, lapar. Sikap orang beriman dalam menyikapi ujian itu dengan sabar. Orang yang beriman itu selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Sikap kita dalam menghadapi COVID dengan ikhtiar, kemudian bertawakal, pasrah, agar kita tidak menjadi orang yang putus asa dan takut yang berlebihan. Orang beriman selalu optimisme, penuh harap, dan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian pagi hari ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.